warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azahra dengan NIM 230520075 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang terkait sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, pergerakan, kemerdekaan, sampai saat ini. Nah, masa yang pertama yaitu masa kerajaan, di mana kerajaan merupakan awal mula perkembangan masyarakat di Indonesia, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kuat di berbagai wilayah di Nusantara sejak abad ke-4 Masehi. Nah, perkembangan ini tidak hanya membentuk sistem pemerintahan yang terpusat, tapi juga membangun peradaban maritim dan agraris yang maju. Nah, kerajaan-kerajaan besar ini seperti Sriwijaya di Sumatera, Majapahit di Jawa, memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan internasional dan penyebaran agama yang sangat mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Nah, perkembangan ini menciptakan jaringan perdagangan yang luas, mendorong asimilasi budaya, dan meletakkan dasar bagi konsep wilayah kesatuan yang kemudian dikenal sebagai Nusantara. Masuk pada masa yang kedua, yaitu masa penjajahan. Nah, memasuki abad ke-17, mata dunia tertuju kepada Kepulauan Nusantara. Bukan karena keindahannya, melainkan karena kekayaan rempah-rempah yang melimpah, emas hitam yang sangat dicari di Eropa. Bangsa-bangsa Eropa mulai dari Portugis hingga Belanda berbondong-bondong, datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk menguasai. Merekalah yang mengawali babak kelam dalam sejarah kita. Disinilah lahir kekuasaan raksasa bernama VOC. Nah, sebuah kongsi dagang Belanda yang dalam waktu singkat menjelma menjadi entitas kolonial. Dengan hak monopoli perdagangan yang brutal, VOC membuat mencekam Nusantara. Mereka membangun benteng, membentuk pasukan, dan perlahan tapi pasti mereka alihkan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan lokal, memaksa kehendak mereka atas tanah dan rakyat kita. Selama kurang lebih dari 3 dekade, masyarakat kita hidup di bawah bayang-bayang penindasan. Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sangat kejam demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah Kulturaltelse dalam tanam paksa. Ini di mana petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang hasilnya diberikan kepada penjajah sepenuhnya. Sementara mereka sendiri kelaparan. Belum lagi praktik kerja paksa atau rodi yang menguras tenaga dan nyawa masyarakat untuk membangun infrastruktur kolonial seperti jalan raya, Anyar Panarukan yang legendaris dari ujung Jawa ke ujungnya lagi. Hak-hak dasar kita sebagai manusia diinjak-injak, kebebasan dibatasi, identitas kita sebagai bangsa direndahkan. Era ini adalah periode panjang penderitaan masyarakat Indonesia, namun juga menjadi titik awal tumbuhnya benih-benih perlawanan dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Selanjutnya yaitu masa pergerakan. Nah, masyarakat Indonesia mulai sadar akan bahwa penindasan ini akan menyiksa mereka terus-menerus. Nah, di mana mereka membuat kumpulan lalu melakukan perlawanan, tapi itu hanya bersifat kedaerahan. Nah, pada masa abad ke-20, semuanya berubah dengan berdirinya organisasi modern seperti Budi Utomo. Nah, pendidikan yang terbatas justru membuka mata para pemuda terdidik. Mereka menyadari bahwa penderitaan ini bukan hanya milik satu suku, tapi penderitaan satu bangsa yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai kebangkitan nasional. Titik baliknya terjadi pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Ini adalah organisasi modern pertama yang mengusung pendidikan dan kebangsaan, menjadi pionir pergerakan dan terorganisir. Dari sana, berbagai organisasi lain pun bermunculan, mulai dari Serikat Islam hingga Muhammadiyah. Mereka mulai berjuang bukan lagi atas nama daerah, melainkan atas nama Indonesia.
Puncak dari semangat persatuan ini terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam sebuah momen historis yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Ini bukan sekedar deklarasi, melainkan janji suci di tengah perjanjian yang berusaha memecah belah. Para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara mengikat janji untuk memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momen ini menjadi fondasi yang kokoh bagi identitas kita. Perjuangan tidak lagi berfokus pada perlawanan fisik semata, tapi juga pada pembentukan jiwa bangsa yang satu. Sumpah ini adalah yang menyatukan tekad dari energi seluruh rakyat Indonesia, mempersiapkan kita untuk menghadapi perjuangan terbesar, yaitu merebut kemerdekaan. Selanjutnya yaitu masa kemerdekaan. Nah, puncak dari seluruh perjuangan adalah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Sebuah bangsa baru telah lahir. Namun, kemerdekaan tidak datang begitu saja. Kita harus melalui dengan darah dan air mata dalam revolusi fisik melawan penjajahan yang kembali datang. Di bawah kepemimpinan karismatik Soekarno, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Ia menyatukan kekuatan politik yang beragam, namun sayangnya, hal itu juga menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Era ini penuh gejolak dan menjadi panggung transisi menuju babak selanjutnya. Pada tahun 1966, kekuasaan beralih ke tangan Soeharto yang memulai era Orde Baru. Visi utamanya adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi selama lebih dari 30 tahun. Indonesia mengalami kemajuan pesat. Kita membangun infrastruktur, menstabilkan harga, dan menjadi bangsa yang disegani secara ekonomi di kawasan. Namun, kemajuan itu tidak datang dengan harga mahal. Kestabilan dicapai melalui sentralisasi kekuasaan yang ketat, suara-suara kritis dibungkam, kebebasan pendapat dibatasi, korupsi menjadi penyakit yang menggerogoti, kesenjangan sosial pun mulai terus terlihat, hingga memicu krisis dasar. Pada tahun 1998, krisis ekonomi dan tuntutan rakyat mengguncang Orde Baru, hingga akhirnya ia tumbang. Indonesia memasuki babak baru yang penuh tantangan, yaitu masa reformasi. Kita kembali ke jalur demokrasi dengan pemilu yang langsung, desentralisasi kekuasaan, dan kebebasan pers yang kini dinikmati semua orang. Hari ini, kita hidup di era yang sangat berbeda, era digital dan globalisasi yang mengubah segalanya. Reformasi mengalir tanpa batas. Inovasi terus bermunculan, namun kita juga dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu penyebaran disinformasi, polarisasi, dan isu-isu sosial yang kompleks. Ini adalah masa di mana setiap warga negara punya peran untuk menjaga demokrasi dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik.